Pemirsa, debat Cawapres akan menjadi momen buka puasa debat bagi Cawapres Gibran Rakabuming Raka karena selama ini menolak debat yang diselenggarakan di luar KPU. Banyak orang meragukan kemampuan wali kota Surakarta itu. Apakah Gibran akan membuat kejutan? Inilah Top Review. Selasa siang, tampak wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, keluar dari kantor dengan menenteng baju. Di depan kantor, mobil dinas sudah menantinya. Sejumlah wartawan yang sudah menanti langsung melakukan doorstop untuk meminta komentar calon wakil presiden nomor urut 2 ini. Wartawan pun menanyakan ke Gibran soal persiapan debat calon wakil presiden yang akan digelar 22 Desember. Kalau persiapan debat, Mas? Ya. Balik kapan? Targetnya? Angkat sih ya. Persiapan Gibran dalam debat resmi yang diselenggarakan KPU memang dinantikan banyak kalangan. Sebab selama ini Gibran enggan menghadiri acara debat yang diselenggarakan oleh kampus maupun lembaga lainnya. Gibran menjelaskan bahwa dirinya hanya akan hadir di acara debat resmi yang diselenggarakan oleh KPU. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar menyatakan siap mengikuti debat Cawapres 22 Desember mendatang. Ya, pada prinsipnya usulan boleh, tapi kita serahkan kepada KPU dah. Pokoknya kita ikut apa. Amin. Amin. Pokoknya. Ya namanya debat mestinya harus ada saling sanggah. Gus, terkait temanya Gus katanya menguntungkan Cawapres nomor Enggak ada lah, semua tema sama menguntungkan. Tapi Gus Imin kan kalau dilihat dari evaluasi debat pertama dikatakan Mas Anies menyerang Capres nomor urut 2 gitu. Nah, apakah yang nyerang dulu nomor 2 nyerang 1 dulu. Bahas yang lain. Jadi siapa yang nyerang dulu gitu kan. Itu biasa lah. Tapi itu kalau tidak ada gitu nggak hangat namanya. Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat kedua yang akan digelar Jumat pekan ini. Menko Polhukam itu menyebut setiap pasangan calon hanya perlu menambah wawasan yang akan dibahas, sehingga warga dapat menilai calon mana yang mempunyai gagasan yang tepat untuk arah Indonesia 5 tahun ke depan. Debat itu seperti tadi itu, seperti papar visi misi, pertanyaannya tidak bisa diduga. Oleh karena tidak bisa diduga, tidak perlu persiapan, datang aja. Lalu yang dipersiapkan apa? Ya keluasan wawasan masing-masing orang. Persiapan khusus tidak perlu, karena pertanyaannya kan tiba-tiba ditanyakan nih. Saya mau siap ini, nanti yang ditanyakan ini untuk apa? Ya sudah datang aja nanti. Terima kasih Prof. Terima kasih. Sikap Mahfud MD yang terkesan terlalu percaya diri menurut juru bicara TPN Aryo Seno karena Mahfud sudah memiliki pengalaman panjang. Dan Pak Mahfud percaya bahwa dalam perdebatan itu harusnya yang tampil adalah orisinalitas pemikiran, rekam jejak yang pernah dilakukan, atau kemudian gagasan-gagasan tentang Indonesia ke depan. Jadi nggak bisa dikosmetikkan gitu. Nah, Pak Mahfud beranggapan bahwa persiapan khusus itu berarti harus dipoles dulu, harus dikosmetiki dulu, harus dibedai dulu. Pak Mahfud yakin kalau kemudian ada satu pengalaman panjang, banyak pemikiran pergulatan dialektika dengan berbagai persoalan yang dihadapi selama ini, itulah sebenarnya modal utama dari perdebatan itu. Karena masyarakat berhak untuk melihat kualitas para kandidat calon wakil presiden kita di perdebatan ini, yang mana menguji masing-masing dari gaya pemikirannya dan komunikasinya. Karena di debat itu kita melihat di debat-debat sebelumnya, misalnya di debat Capres kemarin, seluruh karakter dari masing-masing Capres ini akan diuji, performanya akan diuji. Dan tidak hanya dari segi pemikiran, dari gaya komunikasi politiknya, dari cara menghadapi persoalan saat menghadapi tekanan, ini semua masyarakat bisa menilai. Jadi Pak Mahfud percaya bahwa dalam situasi itu semua cawapres akan menjadi dirinya sendiri, itu yang penting. Tema debat Cawapres pada 22 Desember adalah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, hingga infrastruktur dan perkotaan. Komisi Pemilihan Umum sudah merilis 11 nama panelis debat yang akan merumuskan pertanyaan untuk ketiga Cawapres. Dari 11 nama yang dirilis, mayoritas merupakan ekonom dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia hingga lembaga riset. Bisa dibilang penampilan Gibran dalam debat paling dinanti karena selama ini memilih puasa debat.
Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Ahmad Muzani yakin bahwa Gibran akan membuat kejutan dengan kemampuan debatnya. Karena hal itu sudah dibuktikan dalam debat kandidat pada Pilkada Surakarta 2020 lalu. Sejak awal orang-orang masyarakat umum terstigma terhadap Mas Gibran. Kemampuan berdebatnya, kemampuan menjelaskan masalahnya, kemampuan menjelaskan tentang solusi atas masalahnya. Karena ada stigma seolah-olah kemampuan itu Mas Gibran di bawah standar. Tapi saya sudah lihat pada saat debat calon wali kota dan saya sudah lihat bagaimana Mas Gibran menjelaskan banyak hal dengan di beberapa tempat. Mas Gibran cukup menguasai banyak masalah dan Mas Gibran cukup menguasai banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat. Saya memperkirakan nanti tanggal 22 Desember, debat wakil presiden akan penuh kejutan. Mengenai jalannya debat, analis politik meyakini bahwa cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar akan memilih strategi menyerang, seperti yang dilakukan Capres Anies Baswedan pada debat Capres yang lalu. Tapi kalau misalnya kita merujuk pada apa yang terjadi di debat Capres beberapa waktu lalu, tampaknya kubu 01 akan tetap mencoba untuk mempertahankan posisi dan memperkuat basis narasi perubahan. Sehingga kemudian karakter pendekatan ofensif akan jauh lebih efektif untuk menunjukkan titik beda antara kubu perubahan dengan pihak yang di-challenge atau ditantang. Dalam konteks ini adalah kekuasaan yang berjalan. Maka di level ini tampaknya Caimin memiliki kemampuan untuk melakukan itu dengan segala kecerdasan komunikasi beliau. Kecerdasan dalam arti Caimin memiliki kemampuan untuk menyerang, bahkan dalam tanda kutip membuli lawan berdebatnya dengan guyonan-guyonan yang membuat lawan debatnya itu juga tidak tersinggung. Nah, situasi ini yang tampaknya harus diantisipasi. Tetapi di saat yang sama kita tahu bahwa Mas Gibran sendiri tampaknya juga tetap akan menggunakan narasi pendekatan defensif. Dalam ketatanegaraan Indonesia, posisi wakil presiden memang kurang signifikan dalam pembuatan kebijakan. Kendati begitu, publik tetap ingin tahu kemampuan wakil presiden mengkomunikasikan gagasan serta bagaimana karakternya saat berada dalam tekanan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.